Selamat siang teman-teman. Kita hari ini akan mengenal apa itu jurnal penyesuaian. Yang namanya akuntansi itu kita menganut prinsip yang namanya asumsi time period. Setiap laporan itu harus dalam satu waktu kurun tertentu, baik itu bulanan, triwulan, atau annual, tahunan. Di dalam akuntansi pencatatan akuntansi kita mengenal ada dua basis, accrual basis sama cash basis. Accrual basis itu intinya adalah kalian mencatat penjurnalan semua transaksi itu berdasarkan periode terjadinya. Ya. Pada saat terjadinya transaksi, catat. Itu namanya accrual basis. Tapi kalau cash basis berarti kalian mencatatnya dalam jurnal itu hanya pada saat cash ada di tangan, ya, atau cash keluar dari tangan kita. Jadi lebih ke arah kalau cash basis itu pokoknya kita melihat dari sisi cashnya. Kalau ada cash masuk kita catat, cash keluar kita catat. Kalau accrual tidak. Kalau misalnya kita ada penjualan kredit, berarti kan kita tidak terima cash tuh. Nah, tapi kalau kita menggunakan accrual kita catat. Kalau perusahaan-perusahaan besar kita dan IFRS itu menganut prinsip accrual. Di dalam pencatatan akuntansi kita mengenal ada pengakuannya, itu ada pengakuan revenue dan pengakuan atas expense. Yang pertama, revenue recognition principle. Jadi kalau kita mengakui terjadinya pendapatan itu pada saat kita sudah menyelesaikan jasa kita atau menyelesaikan usaha kita, itu kita boleh mencatat pendapatan. Misalnya di sini ada customer request untuk jasa kita sudah kerjakan, sudah selesai, service performed. Nah, di sini kita sudah boleh menjurnal, walaupun mungkin cashnya baru akan hanya diterima 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, dan seterusnya. Kemudian untuk yang expense recognition principle atau biasanya disebut dengan principle matching principle gitu ya. Yang namanya pengakuan beban itu kalau di prinsip akuntansi kita harus menandingkannya dengan revenue. Jadi beban yang boleh dilaporkan di laporan laba rugi periode ini itu hanya beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas menghasilkan revenue pada periode yang berjalan. Karena tadi ada prinsip expense dan revenue recognition, maka kita setiap akhir bulan harus melakukan adjustment dulu terhadap jurnal-jurnal dan akun-akun di GL kita. Akun apa saja sih yang harus kita adjust gitu di akhir bulan? Itu ada deferral akun sama accrual akun. Ada prepaid expense atau beban dibayar di muka, unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Kemudian ada accrued revenue sama accrued expense. Nah, di sini untuk yang pertama, akun deferral. Deferral itu akun-akun untuk yang delay atau postpone ya. Nah, nih, delay atau postpone. Yang pertama, prepaid expense, beban-beban semua yang dibayar di muka. Jadi contohnya, misalnya kita sewa gitu atau asuransi ya, yang kadang dibayar untuk beberapa bulan ke depan, nah itu masuk ke prepaid expense. Nanti setiap bulan kita adjust yang di-accruedkan bulan ini berapa gitu. Ini ada supplies juga. Supplies kemarin itu kan kita awal bulan misal beli supplies, kemudian nanti akhir bulan supplies kita sisa berapa, berarti pada bulan itu kita suppliesnya terpakai berapa, nah itu kita adjust, kita masukkan ke adjust journal, adjusting journal. Nah, ini ada contoh prepaid expense, insurance, kemudian ada depresiasi ya, jadi aset-aset tetap kita itu didepresiasi atau bahasa Indonesianya penyusutan, disusutkan, bukan disusutkan fisiknya, tapi disusutkan nilai bukunya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih,
nilai buku yang disusutkan pada akun aset tetap kita. Asetnya tetap ini nanti di statement presentation, di financial position ya, atau laporan posisi keuangan. Itu equipment, ini kan aset tetap ya, 5.000 karena belinya kita 5.000. Nah, pada periode ini kita mendepresiasikan sebesar 40. Jadi nilai bukunya, nah ini pada periode ini 4960 ya. Nilai buku yang disusutkan, ingat, bukan disusutkan bentuk barangnya gitu ya. Kemudian ada unearned revenue, itu adjusting entry for accrual. Accrued revenue, kita udah melakukan jasa, berarti harusnya logikanya kan kita sudah bisa dong mencatat gitu ya, tapi ternyata belum dicatat gitu, lupa dicatat gitulah bahasanya. Nah, itu dimasukkan ke accrued revenue. Accrued dan expense accrued juga nanti juga gitu ya. Jadi kita sebenarnya itu sudah harusnya mengeluarkan beban, tapi belum kita bayar gitu. Contohnya kayak misalnya teman-teman yang gajian tanggal 25, bagian accountingnya berarti kan menjurnalkannya beban gaji di debit, kreditnya cash tanggal 25 ya kan. Nah, tapi kan pada periode tersebut asumsinya bulan Agustus misal, dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Agustus itu kan karyawan masih bekerja. Nah, jangka waktu itulah yang nanti disebut dengan accrued expense. Contoh adjusting untuk accrual. Micro Computer Service Incorporation memulai operasinya tanggal 1 Agustus. Pada akhir bulan Agustus, manajemen untuk akan membuat laporan keuangan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus, company utang kepada karyawannya 8.000 untuk gaji dan upah, salary and wage. Salary dan upah dan gaji yang akan dibayarkan pada tanggal 1 September. Oke, berarti kita menjurnalkannya adalah pada periode Agustus ini kita sudah boleh kan menjurnal expense gitu ya, karena memang benar-benar terjadi pada periode yang dilaporkan. Maka di sini debitnya adalah salary and wages expense. Debitnya karena kita itu belum membayarkan kepada employee, maka itu menjadi hutang di kita. Maka Anda memasukkannya kepada hutang upah dan gaji. Kemudian tanggal 1 itu perusahaan meminjam 300.000 yuan dari bank lokal untuk 15 tahun. Annual rate-nya dia 10%. Logikanya pada tanggal 31 Agustus kan berarti kita sebenarnya sudah ada beban bunga kan? Ya, tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, itu yang disebut dengan accrued expense. Nah, 300.000 pokok utang kita dikalikan dengan per tahun 10%. Kemudian satu ini adalah 1 bulan per 12. Ini kan interest bunga atau tingkat bunga per tahun. Nah, jadi kalau sebulan kita pakai ya 1 per 12. Seperti itu ya. Jadi ketemu 2.500. Sini tulis beban bunga yang untuk bulan Agustus berarti di debit interest expense, kemudian interest payable. Kemudian yang transaksi ketiga, revenue for service performed but unrecorded. Kita pendapatan atas jasa yang sudah kita berikan tetapi belum direcord. Berarti AR itu karena kita belum terima cash-nya ya. AR, account receivable atau piutang usaha. Kemudian kreditnya kita mengakui adanya service revenue karena performnya atau dikerjakannya itu pada bulan Agustus. GL ini kan tadi sudah dibikin nih untuk jurnal umum ya, semua gitu. Nah, pada saat ada journal adjustment di akhir bulan ya, jadi ini tanggalnya 31 semua.
Adjustment selalu dilakukan akhir bulan, jadi tanggal 31 semua. Nah, itu semuanya masukkan saja seperti kita GL kan jurnal umum, tapi di explanation-nya teman-teman tulis jurnal penyesuaian gitu, adjustment entry, referensinya tulis J2 ya, ini J2 di sini. Kemudian seperti biasa masukkan dia di mana ininya, di debit atau di kredit masukkan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di total balance yang udah ada akunnya di GL sebelumnya masukkan lanjut. Kalau yang belum ada bikin. Setelah semuanya selesai di input ke GL jurnal penyesuaiannya, tadi ending balance-nya dihitung lagi. Kalau sudah, baru Anda bisa menyusun yang namanya adjusted trial balance, neraca saldo disesuaikan. Isinya semua akun Anda tulis urut, debit kreditnya dilihat dari saldo akhir di GL. Nih, saldo akhir GL berapa? Yang ini ada JU, kemudian ada adjust. Nah, tulis endingnya, masukkan unearned, debit kreditnya, dan ini harus balance. Setelah adjusted trial balance, teman-teman sudah bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama dibuat itu adalah laporan laba rugi. Nih, income statement, laporan laba rugi. Anda cukup tinggal memasukkan saja yang namanya laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangin beban. Beban dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan revenue, jadilah laba atau rugi. Net income. Setelah ketemu laba atau net income, Anda bikin yang namanya laporan perubahan modal. Karena ini adalah perusahaan INC, maka namanya retained earning statement, laporan laba ditahan. Laba ditahan awal 0, kemudian ada net income dari sini tadi, laporan income statement nih. Masukkan jumlah, dikurangin dengan pengambilan dividen 500. Maka laba ditahan akhir bulan 23.600. Baru kita bisa menyusun yang namanya laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Statement of Financial Position, dia isinya adalah aset, equity, dan liability atau kewajiban hutang. IFRS menganut pemahaman bahwa menuliskan di financial position itu dia urut dari aset tetap di atas, kemudian sampai dengan yang paling bawah itu cash, yang paling liquid. Untuk equity dan liability ya masukkan equity. Di sini kan ada share capital ordinary, kemudian retained earning, jangan lupa ya, retained earning ini tadi itu masuk modal. Jadi 10.000 yang modal saham biasa ditambah dengan retained earning kita. Tadi hasil dari nomor 2 sini nih, ditarik ke sini, laba ditahan, dijumlahkan, ini jadi equity, kemudian total liability, jumlahkan. Nah, ini sama ini harus balance. Kalau nggak balance, salah. Tapi saya rasa sih kalau dari adjusted trial balance-nya udah balance, di sini tinggal cuma mindah-mindah, saya rasa sih ini ya pasti balance. Kalau nggak balance kayaknya cuma faktor nggak teliti aja sih. Itu untuk adjusted sampai dengan laporan keuangan. Oke, terima kasih.